Belum mulai kah, Bundo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Halil. Waalaikumsalam. Kita tunggu ini dulu ya, tunggu Bu Dekan ya, Pak Nurholis ya. Lagi nunggu Umi Alit. Nanti kalau Umi Alit sudah datang ya kita mulai. Pak Dokter. Sehatkah Pak Dokter? Alhamdulillah, khair, baci-baci, Umi. Allah tabarakallah, mabruk, amin. Mabruk plus tebruk, wah makin sehat walafiat. Bu Dekannya nggak bisa dihubungi. Pak Bas bisa mewakilinya, Pak Bas? Saya nggak bisa, Dok. Belum ada Langsung arahan aja dari ya? Bu Dekannya. Langsung aja, Dok ya. Langsung aja ya. Iya. Telepon biasa nggak aktif, Dok? Enggak, kayaknya mati HP-nya mungkin. Oh. Nunggu Bu Dekan aja, Pak. Kalau saran saya sih meet-nya diundur sambil Dekan dihubungi. Nggak diangkat-angkat. Ditelepon biasa, Dok. Jangan ditelepon WA, Dok. Bu Erna, tolong dibuka itu handphonenya. Tinggal 2 orang lagi, nanti kita mulai sambil menunggu Bu Dekan masuk ya, Bapak Ibu. Bu Widya belum masuk ini dengan Bu Dekan. Telepon biasa nggak aktif juga, Pak Dok. Oh ya sudah. Baik, kita mulai saja lah, Bapak Ibu. Bu Diana Sari. Ya.
Ya, kita langsung mulai saja. Oke, boleh. Izin ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti kita bagian pengarahan oleh Dekan bagaimana Pak Kaprodi? Ya karena beliaunya nggak bisa dihubungi sama sekali. Ya. Kita langsung saja. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ribuan nikmat kasih sayang kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan rapat persiapan ujian akhir semester untuk mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, sekaligus kita melakukan rapat persiapan untuk ujian tengah semester mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Pak Wakil Dekan FK, Pak Norma Bastian MPD, kemudian Pak Bagus selaku Humas Universitas, kemudian kepada Pak Kaprodi, Pak Dr. Nurholis MPD, kepada Bu Hajah Fikriah selaku Ketua LPM Universitas Muhammadiyah Cirebon, dan tentunya seluruh Bapak Ibu dosen yang telah bergabung dalam CIMIT pada kesempatan hari ini. Kemudian Bapak Ibu, secara agenda kita akan melakukan pembukaan, kemudian nanti ada pengarahan dari Dekan, namun mungkin karena Dekan berhalangan hadir untuk bergabung, kemungkinan besar kita akan men-skip bagian itu ya. Baik, kita langsung mulai pembukaan saja. Marilah kita membuka kegiatan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan langsung mungkin melakukan pembahasan rapat yang akan dipimpin oleh Bapak Kaprodi. Kepada Pak Dr. Nurholis MPD dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Dian Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Dekan yang kebetulan hari ini beliau belum bisa join dan sudah dihubungi di WA, di telepon juga belum, sepertinya handphonenya tidak aktif ya. Yang juga saya hormati ada Pak Wakil Dekan Pak Norma Bastian. Tak lupa juga dengan teman-teman pengelola PPG Universitas Muhammadiyah Cirebon, termasuk juga Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah di PPG Prajab. Tak terkecuali juga di sini ada Bapak Ibu admin LMS. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita semuanya di pagi menuju siang hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan. Tak lupa juga salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, sang legendaris, sang pendidik yang tiada duanya, yang mendidik, mengajarkan kita bagaimana menjadi seorang pendidik yang bil hikmah, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan agenda bahwa hari ini adalah rapat persiapan ujian akhir semester untuk PPG Prajab gelombang 2 dan gelombang 1 semester 2, dan juga karena waktunya hampir bersamaan antara G1 dan juga G2. Nanti dalam pembahasan ini juga akan kami sampaikan terkait dengan ulasan ujian tengah semester untuk PPG Prajabatan gelombang 2 semester 2. Yang pertama,
Pembahasannya pertama adalah untuk persiapan ujian akhir semester G1 semester 2. Sebelum melangkah lebih jauh, izinkan kami mempertanyakan terkait dengan tugas Bapak Ibu selaku pengajar di G1 S2. Minggu ini merupakan pertemuan minggu terakhir di mana proses pembelajaran itu harus sudah diakhiri mau tidak mau diselesaikan pada minggu hari ini. Mengapa? Karena LPTK kita ini termasuk yang belum menyelesaikan proses perkuliahan. Ya, sementara informasi terkini di hari kemarin, hari Jumat, saya mengikuti sosialisasi rapat dengan GTK juga. Informasinya bahwa di akhir bulan Juni ini akan ada UKPPG untuk praja, sehingga ini yang menjadi sebuah kekhawatiran kita, barangkali ada mata kuliah yang belum terselesaikan di minggu ini, termasuk juga diantaranya adalah UAS. Memang kita sudah agendakan jauh hari dan kita prediksikan bahwa UAS itu akan dimulai tanggal 12. Namun menurut informasi terkini kemarin, UKPPG itu akan ada di bulan Juni ini. Walaupun itu juga pro dan kontra, mengingat kegiatannya sangat mendadak dan mepet sekali. Kita belum persiapan apa-apa itu. Nah, mudah-mudahan dari tim Pokja GTK di sana pusat itu bisa memberikan waktu yang cukup buat tidak hanya LPTK kita saja, tetapi secara nasional juga LPTK lainnya, sehingga kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Oleh karena itu, izin kami mungkin akan mengecek dulu bagaimana keterkaitan mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Satu persatu, apakah mata kuliah tersebut itu sudah betul-betul tuntas disampaikan dalam proses pembelajaran atau masih ada kekurangan. Izin Bapak Ibu, untuk yang pertama kami pertanyakan dulu untuk mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif di kelas 001 dengan dosen pengampu Bu Erna Labudasari. Bu Erna, apakah perkuliahan di mata kuliah yang diampunya itu sudah selesai? Alhamdulillah sudah Pak, sudah sampai Ya. topik terakhir. Kalau untuk nilai-nilai tugas mahasiswa bagaimana? Saya kebut Pak, insya Allah hari ini dan besok. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Erna atas kerjasamanya. Kemudian di mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Bu Widya Nurjana. Bu Wid? Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Iya, untuk mata kuliah yang diampu, bagaimana? Apakah sudah selesai kontrak perkuliahannya? Sudah, Alhamdulillah sudah. Tinggal proses penilaian. Tinggal proses penilaian. Ada settingan Pak. Tadi kemarin sudah diajarkan Bu Erna. Karena kemarin itu kesulitan untuk input nilai, tidak ada format penilaiannya gitu. Jadi harus ada yang dirubah gitu ya settingannya ya Bu Erna kemarin itu ya. Jadi lagi nyicil aja Pak. Gitu. Baik, ya bangga Bu Widya, terima kasih. Ya. Selanjutnya untuk diri saya sendiri di mata kuliah pembelajaran sosio-emosional, alhamdulillah hari kemarin, hari Kamis adalah pertemuan terakhir sekaligus perpisahan untuk para mahasiswa. Jadi untuk proses perkuliahan sudah selesai, mungkin tinggal melengkapi, ada beberapa nilai yang harus dilengkapi. Kemudian mata kuliah seminar pendidikan profesi guru Pak Sudrajat. Halo Pak Sudrajat. Ya, Jos Pak Kaprodi. Ya, Jos. Oke, lancar, Jaya. Ya, untuk perkuliahannya sudah selesai. Alhamdulillah kemarin sudah berakhir pada waktu hari Kamis. Tugas-tugas bagaimana untuk penilaian tugas-tugas? Ya, lagi diproses Pak Kaprodi.
Ya, baik, terima kasih. Nanti setelah ini juga akan ada pembahasan terkait dengan UAS di mata kuliah seminar PPG ya. Oke. Ya, ini karena mata kuliah ini berbeda dengan mata kuliah yang lain, termasuk nanti setelah ini adalah proyek kepemimpinan. Oke, berikutnya proyek kepemimpinan 2, Bu Haji Fik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yang lain dulu ya. Saya lagi ngajar dulu. Oh, lagi ngajar. Siap. Terima kasih. Kemudian pembelajaran sosial emosional Bu Susilawati. Bu Susi. Ya. Alhamdulillah sudah selesai Pak untuk pembelajarannya dan tinggal penilaian yang Ya. harus dikejar banyak nih. Wah ya, enggak. Minggu ini bisa selesai ya, Bu ya. Iya. Insya Allah. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi Bu Diana Sari. Oh, jelas belum. Perkuliahannya maksudnya. Beres perkuliahan, penilaian belum. Ya, tinggal penilaian. Ya. Belum coba. Ya. Saya bangga nilai saya belum Ya, diselesaikan. minggu ini mudah-mudahan bisa selesai. Sebetulnya kalau ngurusin di HMD dulu ya Pak, sambil ngurusin di HMD ya, diberesin. boleh, bangga. Kemudian seminar pendidikan profesi guru Pak Norman Basian. Pak Wadek. Pak Wadek, halo. Tadi udah masuk Pak Wadek. Undiksa. Sudah ngajar Pak Wadek. Ya. Ngajar PG. Oh, lagi ngajar. Iya. Ah, ya sudah. Kemudian yang terakhir proyek kepemimpinan 2 Bu Dewi Nudiati, Bu Dekan. Tante Epinya lagi belajar mobil Jebon. Baik Bapak Ibu, terkait dengan mata kuliah yang tadi diampu oleh Bapak Ibu, kami sudah cross check satu persatu. Alhamdulillah semuanya sudah tuntas untuk proses pembelajarannya. Hanya saja mungkin untuk penilaian tugas-tugas mohon ditargetkan minggu ini bisa terselesaikan supaya nanti tidak ada penilaian yang dilakukan secara rapel ya atau SKS kejar semalam. Mengingat UKIN itu tinggal beberapa, bukan UKIN ya, UKPPG itu tinggal beberapa hari lagi. Sehingga minggu depan hari Senin ini Bapak Ibu tinggal fokus untuk pelaksanaan UAS dan penilaian UAS. Mengapa ini saya sampaikan? Karena beberapa mata kuliah itu membutuhkan waktu penilaian yang cukup panjang. Di antaranya adalah mungkin seminar PPG dan juga proyek kepemimpinan. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan ujian, terkait dengan ujian akhir semester. Ya, ya, untuk proyek kepemimpinan tadi ya pertanyaan tadi saya lagi buka dulu. Oke. Ya, jadi untuk proyek kepemimpinan untuk minggu sekarang memang sudah selesai ya. Sudah selesai. Karena intinya kan kalau proyek ini adalah bagaimana kemudian mereka melaksanakan proyek yang sudah dirancang ya dari awal ya, dari semester kemarin, sekaligus proses bimbingannya seperti apa. Dan untuk proyeknya sudah selesai Pak Nur, hanya memang teman-teman ini mahasiswa lagi mempersiapkan untuk pamerannya ya. Karena kan ada gelar proyek kepemimpinan. Jadi nanti ada pameran dan saat ini memang lagi mempersiapkan. Adapun nanti waktunya kita nanti diskusikan lagi pada saat Pak Nur menyampaikan tentang jadwal UAS ya. Karena nanti kan UAS itu adalah di pameran atau lokakarya.
Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih informasinya Bu Haji. Nanti terkait dengan proyek kepemimpinan dan seminar PPG, kita ada sesi diskusi setelah ini ya. Biar nanti kita bisa menyelesaikan untuk penjadwalannya karena dua mata kuliah ini adalah dua mata kuliah yang nanti proses ujiannya akan berbeda dengan mata kuliah yang lain dan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga beberapa penguji yang dibutuhkan. Kalau menurut Juknis atau buku panduan itu untuk proyek ke seminar PPG itu nanti akan diuji, satu mahasiswa akan diuji oleh 3 penguji, diantaranya adalah penguji DPS, non-DPS, dan juga guru pamong non-GP. Begitu. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk hari Senin kami sampaikan. Hari Senin tanggal 12 Juni besok, nanti mahasiswa akan diuji, akan ada 3 mata kuliah ya. Akan ada 3 mata kuliah yang akan diuji. Yang pertama adalah mata kuliah pembelajaran sosio-emosional, mata kuliahnya Bu Suci. Kemudian mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, Bu siapa ya, Bu Herna ya, dengan Widya. Kemudian mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Ini adalah 3 mata kuliah yang nanti akan diuji pada hari Senin tanggal 12 Juni minggu depan. Nah, kemudian di hari Selasanya, nah ini perlu didiskusikan setelah ini, di hari Selasa atau di hari Rabu ada ujian khusus untuk seminar PPG. Ini untuk seminar PPG ini kita membutuhkan, kalau ingin cepat waktunya maka akan perlu dibagi ruang secara paralel. Ya, satu kelas itu ada 3 kelompok, maka untuk 2 rombel dibutuhkan 6 kelas. Nah, 6 kelas ini untuk di ruang Juanda, kita di hari Selasa hanya memiliki 3 kelas saja. Kalau nggak salah 3 kelas. Sehingga untuk seminar PPG ini kalau di hari Selasa sepertinya tidak bisa dilakukan secara paralel ya, Pak Abbas dan Pak Sudrajat. Jadi untuk seminar PPG itu mungkin kalau hari Rabu bagaimana? Nah, seperti itu. Ini perlu kita diskusikan bersama di antara 2 pengampu mata kuliah seminar PPG, antara lain Pak Sudrajat dengan Pak Bastian, karena yang paham betul terkait dengan proses ujiannya seperti apa adalah dosen pengampu. Dan rubriknya seperti apa saja adalah dosen pengampu. Karena satu, penilaian itu ada di LMS, dan LMS itu yang punya kendali adalah dosen pengampu masing-masing. Maka dosen yang bersangkutan harusnya memang ini berdiskusikan bersama dengan termasuk dengan kami nanti memfasilitasi apa saja yang menjadi kebutuhan untuk ujian seminar nanti. Kemarin kami sudah bantu untuk membuatkan jadwal sekaligus untuk pengelompokan mahasiswa dan juga para pengujinya. Hanya saja untuk bagaimana mekanisme ujiannya seperti apa, ya kita diskusikan bersama di sini. Pak Sudrajat, Pak Bastian, bagaimana mohon masukannya? Ya, saya mengikuti petunjuk Pak Kaprodi saja, siap dilaksanakan. Petunjuk apa, Bang? Saya butuh petunjuk pengampunya sih. Oh iya, ya sesuai dengan apa yang ada dalam Juknis, rubrik, dan apa ya, mungkin itu ya, mungkin seperti halnya sidang skripsi ya, kurang lebih waktu 1 jam ya, untuk presentasi itu 10 menit, dan selanjutnya itu ada sesi pertanyaan yang begitu mendalam, bahkan di situ juga ada sampai dimintai apa itu jurnal refleksi atau artefak atau produknya sampai pada follow up-nya. Kemudian nanti kurang lebih 5 menit mahasiswa disuruh keluar, kemudian para tim penguji mendiskusikan kira-kira mahasiswa ini layak atau tidak, dalam arti lulus atau tidak.
Nah, setelah itu masuk lagi, kemudian disampaikan. Begitu seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu yang sekilas, atau mungkin ya barangkali ada hal yang lain. Monggo silakan Pak Kaprodi arahannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini masukannya kayak Dok, masuk dok. MC. Ya, mangga Pak. Oke. Untuk mata kuliah seminar ya dok ya? Iya, betul. Iya. Kemarin memang sudah saya kondisikan untuk mahasiswa ya dok, kita dibagi arahan sesuai dengan arahan Pak Kaprodi itu kan 3 kelompok ya Pak Kaprodi. Iya, betul. Lalu sudah dibentuk dan masing-masingnya itu kan untuk mempresentasikan kan sekiranya 60 menit ya dok ya? Kalau untuk presentasi cukup 10 menit. Cuma untuk durasi. Bukan, total. Ya, total. Ya, 60 menit. Durasi total itu adalah 60 menit. Itu kalau berbicara ideal ya. Ya. Iya, idealnya kan ya. Maka secara ideal 60 menit. Nah, karena jumlah mahasiswanya tuh luar biasa ya dok ya. Maka nanti presentasi sekitar 10 sampai 15 menit. Dan selebihnya nanti dilanjutkan untuk sesi diskusi, begitu dok. Nah, adapun kalau saya menyarankan, karena di sini kan nanti ada penguji dosen dan penguji guru pamong ya, dok, di samping dosen yang bersangkutan yang mengampu, maka kalau saya sarankan, ini hanya saran ya, karena dosen pengampu itulah yang tahu persis tentang proses pembelajaran, lalu yang nanti bobot penilaiannya itu bisa jadi apakah 50% atau 60% itu miliknya poin dari dosen pengampu tersebut, dan selebihnya itu adalah pembagian dari masing-masing dosen penguji dan guru. Iya, betul Pak Norman. Terkait dengan penilaian itu, kalau tidak salah ada persentasenya. Dan jadi dosen DPS itu nilai persentasenya jauh lebih besar daripada dosen non DPS, termasuk juga guru pamong. Nah, di persentasenya itu ada tersendiri. Tapi yang jelas untuk rubrik penilaiannya itu ketiga penguji ini sama. Jadi nanti akan diakumulasi, setelah diprosentase diakumulasi, kita serahkan ke DPS, dosen pengampunya, untuk bisa diinput nilainya ke dalam LMS. Kira-kira seperti itu kan? Ya, sepakat dok. Karena rubriknya juga harus disesuaikan dengan LMS ya dok ya? Ya, betul. Makanya kemarin itu kami tanyakan ini rubrik bagaimana. Saya sudah menyerahkan ke Pak Sudrajat untuk dibuatkan rubrik. Contohnya sudah ada, tinggal diketik saja. Nah, ini rubrik ini penting karena nanti yang dipegang oleh para tiga penguji ini adalah rubrik. Rubriknya kalau tidak salah dari mulai penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor itu semuanya sudah lengkap. Tinggal nanti setelah para ketiga penguji itu menilai, selanjutnya kan diserahkan kepada DPS untuk mengkalkulasi nilai tersebut dan menginputnya ke dalam LM. Itu ya. Betul. Dok, mohon maaf dok, kan di situ juga sudah ada indikator halnya keterpaduan ya dok antara mata kuliah yang dipilihnya kan dok ya, dengan inovasi dan artefak-artefaknya kan serta jurnal-jurnal dok. Kalau nggak salah di portofolio bukan? Ya, artinya dalam lingkup penilaiannya kan itu juga harusnya termasukkan dok, dalam artian penilaian indikator yang dinilainya tuh dok. Ya, jadi kalau saya lihat di buku panduan itu terkait dengan rubrik, itu ada 3 atau 4 penilaian keseluruhan, tapi ya keseluruhan. Kalau untuk UAS tersendiri, kalau keseluruhan itu diantara portofolio, kemudian ada penilaian UAS, kemudian penilaian kepribadian, satu lagi penilaian apa saya lupa itu. Nah, nanti kita fokus saja untuk penilaian yang UAS. Karena kalau untuk penilaian portofolio kan sudah dilakukan oleh dosen DPS masing-masing ya. Nah, jadi nanti mungkin kumulatifnya diantaranya untuk penilaian keseluruhan ya kami serahkan kepada DPS-nya, dosennya masing-masing, bisa menilai mahasiswanya yang tahu bagaimana proses pembelajarannya itu. Seperti itu.
Kemudian untuk yang kami tanyakan itu begini, Pak Bas. Kalau dijadwalkan di hari Selasa nih, itu kan bersamaan dengan kelas G2, ya, jadwal G2. Ya, jadwal G2 kan hari Selasa masuk. Nah, maka untuk ujiannya itu tidak bisa dilakukan secara paralel di Gedung Juanda. Kecuali kalau di FKIP itu ada ruang yang kosong, mungkin bisa dibagi. Tapi kalau di luar hari Selasa, misalkan di hari Rabu, kelas G2 itu kan tidak masuk kuliah. Nah, mungkin bisa dilaksanakan secara paralel. Paralel itu dibutuhkan 6 kelas. 6 kelas. Dan satu kelas itu 3 kelompok. Jadi nanti nggak sampai malam, Pak Bas. Hanya saja nanti pembimbing itu nanti tidak bisa menguji secara langsung. Karena ada di kelas A mungkin. Misalkan Pak Bas di pagi kelas A, kelas B, kelas C. Nah, waktunya bersamaan, sementara Pak Bas itu di waktu yang bersamaan sedang ada di kelas lain. Nah, jadi mungkin Pak Bas punya penilaian tersendiri selama proses pembelajaran dan sudah dikantongin, jadi cukup menginput nilainya. Nanti diserahkan kepada dosen non-UKT DPS dan juga guru kamu. Itu dengan alternatif paralel ya, alternatif paralel. Tapi kalau mau dilakukan secara idealnya, cuma resikonya sampai malam ya, bisa dibayangkan satu mahasiswa 60 menit dikalikan 26 mahasiswa. Ya, kayak apa gepor. Nah, gitu. Oke, dong. Nah, terserah. Kalau hemat saya silakan bisa dilakukan secara paralel. Itu pun kalau paralel misalkan 60 menit dikalikan berapa 10 mahasiswa berarti kan 6 jam. 6 jam. Sehari 6 jam. Kan lumayan ya. Capek juga itu. Satu kelompok. Nah, itu gimana? Setuju atau tidak untuk dilakukan secara paralel? Kalau memang setuju, nanti kami persiapkan untuk waktu dan ruangnya. Saya monggo instruksi Pak Kaprodi karena sesuai sudah ada gambaran ya Pak Kaprodi dengan waktu ya. Saya ada kami gambaran nawalkan seperti apa? Iya. Oke, siap. Pak Sudrajat bagaimana? Iya. Ya, kalau demi efektivitas, efisiensi ekonomis dan praktis, maka alangkah baiknya kalau Pak Kaprodi agak kreatif gitu. Ya, misalkan kreatifnya seperti apa? Ya, misalkan dengan ketentuan yang ada, tapi tidak menghilangkan substansinya gitu. Kira-kira gimana biar kita jangan terlalu concern dengan tapi ya. Yang saya sampaikan barusan itu sudah inovatif atau kreativitas yang sudah dilakukan, yang sudah dikonsepkan maksudnya. Jadi kalau mau berbicara masalah ideal ya mahasiswa harus diuji dari pagi sampai malam. Seperti ujian skripsi begitu. Kalau tidak, maka menurut pengelola kami, hematnya adalah dengan cara paralel. Terus juga nanti dengan cara paralel itu, menguji non-DPS dan guru pamong itu terlibat secara langsung per individu. Begitu. Gimana Pak Sudrajat? Oke, dengan penjelasan tadi, ya kiranya saya kalau hal itu ya sudah disampaikan oleh Pak Kaprodi, ya siap saja untuk dilaksanakan. Oke, baik, terima kasih. Sepakat ya. Jadi nanti kita tapi menyertakan dosen guru pamong dan dosen penguji ya, Dok ya, tetap ya. Yes, betul. Kalau itu pasti. Ya. Kalau itu pasti. Jadi nanti pas pada saat DPS menguji di kelas A, maka kelas B dan C akan diuji oleh
dosen non-DPS, dan juga GP. Begitu juga kelas lainnya. Nah, nanti bagaimana penilaian dosen DPS-nya? Nah, kami serahkan kepada dosen yang bersangkutan yang tahu persis bagaimana proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Begitu. Iya, Lalu setelah itu diakumulasi, selesai. Begitu ya, Pak ya? Oke. Baik. Terima kasih. Baik, kalau sepakat kita nanti ketok palu. Harinya hari Rabu, berarti hari Rabu. Harinya hari Rabu, nanti kami siapkan untuk ruangannya dan proses ujiannya seperti ini, Bapak Ibu. Untuk seminar PPG, nanti per kelas atau per kelompok, mahasiswa masuk dulu ke dalam ruangan. Lalu diberikan pengarahan oleh para penguji, termasuk di dalamnya adalah 3 penguji di dalam ruang kelas. Ini hampir sama dengan yang namanya ujian seminar lah. Nah, setelah diberikan pengarahan beberapa menit, mahasiswa disilakan untuk keluar ruangan. Kecuali mahasiswa yang akan diuji. Jadi mahasiswa itu akan diuji oleh 3 penguji. Ya, akan diuji oleh 3 penguji. Bagaimana tahapannya? Yang pertama adalah mahasiswa untuk mempresentasikan hasil refleksi seminar PPG yang sudah mereka buat. Ya, 10 menit untuk mempresentasikan hasil karyanya. Setelah itu disilakan para penguji untuk menguji mahasiswa tersebut. Ya, kalau supaya tidak terlalu lama, mungkin satu penguji kasih durasi saja sekitar kurang lebih 10 menit. Jadi 10 menit, plus mahasiswa 10 menit, kurang lebih 40 menit. Tidak perlu 60 menit terlalu mentok, nanti kecapean juga. Toh juga di kegiatan ini tidak ada tidak ada rekaman yang harus diunggah, tidak ada juga time span yang harus dipenuhi, sehingga fleksibel kebijakannya diserahkan kepada pengelola LPTK masing-masing. Begitu. Nah, setelah itu keluar mahasiswanya, hemat saya supaya tidak membuang-buang waktu, nanti uji kelulusannya itu tidak perlu dipanggil satu persatu. Jadi begitu mahasiswa selesai, silakan keluar. Baru urutan nomor kedua. Selesai lagi keluar, urutan ketiga. Nah, penilaian akhirnya bahwa yang bersangkutan lulus atau tidaknya disampaikan nanti di akhir secara bersamaan. Jadi tidak satu persatu begitu. Kalau satu persatu nanti waktunya bisa jadi sampai sore juga. Begitu ya, Pak Bas, Pak Sudrajat. Oke, siap dok. Baik, ya, terima kasih. Kemudian diinformasikan juga Pak Bas, Pak Sudrajat, termasuk juga teman-teman Bapak Ibu barangkali di sini dilibatkan dalam pengujian. Karena seminar PPG ini adalah formal, sehingga ketika diuji, mahasiswa itu harus menggunakan jas. Harus menggunakan jas berwarna hitam, hemnya putih, hitam putih, kemudian berdasi. Termasuk juga pengujinya menggunakan jas berdasi. Nanti kami informasikan kepada mahasiswa agar bisa mengikuti aturan mainnya. Bu Diana Sari dibantu dengan Bu Rina Hijri dan juga Bu Erna, mohon untuk bisa dibuatkan tata tertibnya terkait ujian seminar. Tolong dicatat bahwa mahasiswa ketika mengikuti ujian seminar menggunakan jas berdasi, ya, menggunakan jas berdasi termasuk juga pengujinya. Untuk kegiatannya mungkin akan dimulai jam 7:30. Ya, ya betul. Karena mahasiswa kita sendiri yang ini di kelas ini belum memiliki alma mater secara khusus, sehingga kita nanti ujiannya menggunakan jas hitam saja. Mungkin itu ya, Bapak Ibu ya.
Baik, Oke dok, untuk siap. diskusi tentang seminar PPG, saya kira sudah cukup. Tinggal nanti Bu Sekretaris dibantu dengan yang lainnya untuk mempersiapkan, membuat kemarin saya coba untuk membuat rubriknya ya, dan mencoba untuk menggandakan, tinggal membuat absensi saja Bu Diana, apa namanya, di HMD ya. HMD sudah sedang saya kerjakan Pak. Ya. Kalau itu yang tadi sebelum di HMD apa tadi namanya? Rubrik. Rubrik. Oh, rubrik mah udah bukan tanggung jawab saya. Kalau rubrik penilaian sudah dibuatkan, tinggal nanti Bu Diana Sari membuat daftar hadir mahasiswanya, nanti saya share pengawas ke kelompok-kelompoknya ya. Ya, nanti saya kirimkan ya datanya mahasiswa per kelompoknya, termasuk juga nanti dosen penguji, non DPS dan juga guru pamongnya. Ya. Itu rubriknya untuk apa sih Pak? Rubrik untuk UAS, yang UAS seminar PPG saja. Oh iya. Okay. Ya, karena ini mengacu pada penilaian yang ada di LMS. Ya. Penilaiannya berbeda sendiri. Oke. Yang kedua. Untuk ini Pak Nur, maaf. Rubrik itu berarti harus dilampirkan untuk setiap mata kuliah apa enggak? Harus di-print kan? Bukan. Khusus untuk mata kuliah seminar PPG saja. Oh ya sudah. Oke. Ya, itu sudah disiapkan. Ya tinggal nanti para penguji ketika menguji memegang penilaian berdasarkan rubrik tersebut. Baik, selanjutnya adalah proyek kepemimpinan. Bu Haji itu masih ngajar ya? Ya, siap. Lagi ngajar ya? Ya. Kita nah, ini bisa. Masih bisa. Ya, kita diskusikan terkait dengan proyek kepemimpinan, Bu. Ya. Bentar. Informasi terkini kemarin, Bu, bahwa UKPPG itu kalau tidak salah akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni. 20 berapa? 20 Juni. Juni. Ya, saya khawatirnya kalau proyek kepemimpinan di tanggal 21, nah itu kan berarti pas pada saat bersamaan dengan UKPPG. Begitu, Bu. Jadi baiknya bagaimana ini? Walaupun ini sebetulnya masih debatable ya, Bu ya. Di rapat kemarin itu masih pro kontra, makanya kami juga mau mensosialisasi terkait UKPPG ini tidak berani, karena ternyata setelah sosialisasi kemarin ini sendiri di pusat sendiri juga masih belum bisa memberikan keputusan terkait UKPPG karena masih banyak yang kontra terkait dengan kegiatan input video pembelajaran yang harus diunggah di UKPPG karena di masa libur peserta didik. Nah, itu sama halnya dengan Daljab K1 yang sedang kita laksanakan. Jadi mahasiswanya ribut, pengelola juga sama ribut, karena nggak masuk akal mahasiswa suruh sit in proses pembelajaran, sementara siswanya tidak ada di ruang kelasnya. Nah, terkesan tergesa-gesa dari pusatnya, memang ada alasannya. Alasannya diharapkan bahwa di bulan Juli depan mahasiswa PPG Project itu sudah lulus, alasannya begitu. UKPPG. Tapi melihat kondisi di lapangan bahwa siswa itu di tanggal-tanggal itu sudah sedang libur panjang. Yang menjadi kesulitan adalah ketika mereka melakukan rekaman proses pembelajaran untuk kebutuhan mungkin itu kesulitan sementara siswa itu libur panjang. Dan hal lainnya adalah kaitannya dengan kontrak PPL yang sudah selesai, sehingga mungkin bagian sekolah yang sudah dibayar, ya itu yang kemudian menyulitkan para pengelola untuk bisa melaksanakan kegiatan itu di hari libur.
apapun itu, kan bagaimana caranya agar mata kuliah ujian proyek kepemimpinan ini bisa berjalan dengan tanpa mengganggu kegiatan misalkan UKPPG yang tetap dipaksakan oleh pusat dilaksanakan di akhir bulan Juni ini. Mohon masukannya, Mbak Ibu. Oke ya, makasih Pak Nur. Memang saya kemarin juga mengikuti kebetulan masuk walaupun terlambat. Ya kesannya sih bahwa kegiatan UKPPG ini masih belum ada keselarasan ya antara dari perusahaan maupun juga penyelenggara RPTK. Nah namanya kita masih menunggu. Hanya memang karena harusnya memang sudah selesai untuk kegiatan perkuliahan yang semester 2 G1, memang sih idealnya adalah di minggu depan itu harus semua ya, untuk lebih amannya akan. Nah kemarin sih memang Pak Nur ya, saya dengan Bu Dekan ini sudah matang diskusinya. Tadinya sih memang rencananya itu adalah dilaksanakan awalnya hari Selasa. Hari Rabu. Ketika kita rapat ya, Pak Nur ya, kita rapat hari Rabu. Tapi kemudian ternyata hari Rabu itu tanggal 21 ya. Hari Rabu itu Bu Dekannya nggak bisa. Beliau ada posisinya ada di Purwokerto, maka dilaksanakannya rencananya sih di tanggal 20 yaitu di hari Selasa. Nah hari Selasa itu kan posisinya sedang UTS ya, UTS gelombang semester 2 gelombang 2. Maka kita merencanakan untuk tempatnya tidak di sana supaya tidak mengganggu, kalau Pak Nur, supaya tidak mengganggu kegiatan UTS G2 semester 2. Itu adalah tempatnya nanti di aula FKIP ya, karena memang untuk gelar proyek kepemimpinan ini pasti akan pasti akan mengganggu karena nanti akan ada suara-suara, karena mereka ketika gelar itu pasti akan ketika dia tampil misalnya pada saat prakarya, ketika dia presentasi kelompok itu kan pakai sound system, jadi pasti akan makanya direncanakan tanggal hari Selasa itu di sini. Namun karena saya hari Selasa juga kan punya tanggung jawab Mamas sampai jam 10, kemungkinan nanti akan dilaksanakan juga di jam 10 sampai jam 12 ya. Itu konsep awal nih dengan Bu Dekan. Dan untuk pengujinya kan kalau di proyek kepemimpinan sesuai dengan panduan ya modul atau juga yang di LMS itu hanya diuji oleh 2 dosen. Itu adalah oleh 2 orang, yaitu dosen ya pengampu mata kuliah dengan instruktur. Kemarin konsepnya itu kan instrukturnya adalah dari dari guru penggerak. Saya setuju. Karena kalau dalam penilaian proyek kepemimpinan itu penilaian atau UAS ini tidak hanya sekedar ujian dengan pemaparan hasil proyeknya, tapi juga adalah menampilkan karya-karyanya ya. Menampilkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kemudian nanti evaluasi, tapi dibentuk dalam bentuknya itu dibuat dalam bentuk adalah karya-karya itu sendiri. Jadi nanti menilainya itu tidak hanya sekedar paparannya, tetapi kemudian adalah proyek karya-karyanya ya, proyeknya yang nanti ditampilkan seperti itu Pak Nur ya. Dan kita sudah akan mempersiapkan untuk untuk rubriknya, karena ada 3 indikator utama ya di dalam penilaian itu, mulai dari alur informasi, peran pemangku kepentingan sekolah maupun juga komunitas sasaran, dan peran serta didik atau anak di sekolah atau juga komunitas sasaran. Itu indikatornya ya, dengan nanti rubriknya ada nilai 3, maksimal nilainya 3, ada 3, ada 2, dan 1. Nanti saya akan mempersiapkan rubriknya untuk saya sendiri maupun juga untuk yang untuk instruktur. Dan nanti mahasiswa ini sebelum nanti memaparkan juga nanti akan mengirimkan laporan secara keseluruhan, laporan kelompok ya secara keseluruhan. Nanti akan kita kirimkan juga kepada instruktur. Kalau dosen otomatis ya, kita
kita akan kirimkan kepada instruktur, sehingga nanti instruktur akan membaca bagaimana sih kemudian hasil atau laporan proyek kepemimpinan yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Nah, itu rencananya seperti itu, Pak Nur. Hanya mungkin kan Pak Nur persoalannya adalah bagaimana kemudian kalau dilaksanakan di minggu depan gitu ya. Iya sih gitu ya, Pak Nur ya? Iya, betul. Oke. Nah, begini, untuk waktu minggu depan nanti saya akan komunikasi dengan Bu Dekan lagi ya. Yang jelas untuk Selasa, Rabu, Kamis, bagaimana saya sudah sampaikan, posisinya memang Selasa, Rabu, Kamis itu saya ada di Tangerang karena harus mengikuti TOT, jaminan mutu ya di Tangerang. Dan ini adalah tugas dari kampus. Jadi kan nggak mungkin kalau kemudian dilaksanakan di hari itu ya Pak Nur, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi itu kalau misalnya dipaksa harus di minggu depan, maka kemungkinan di hari Jumat maupun hari Sabtu ya. Nah, misalnya di hari Sabtu lah. Supaya nanti di hari Jumatnya ada persiapan dan hari Sabtu. Kemarin sih kita sudah menyampaikan Pak Nur itu adalah di hari pokoknya antara hari Selasa di Rabu Pak Nur kita sudah menyampaikan kepada teman-teman supaya nanti mereka itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya terutama adalah untuk pamerannya. Seperti itu, Pak Nur. Punten, Bu. Hari Selasa atau hari Rabu tanggal berapa, Bu? Tanggal 20. Hari tanggal 20. Seninnya nggak bisa ya? Seninnya nggak bisa. Saya terus terang kalau Senin itu untuk ngajar, Pak. Sayangnya mau kalau dilepas untuk ini apa namanya. Jadi hari Selasa? Hari Selasa aja, Selasa ya. Selasa tanggal 20 ya, betul nggak? Bu Diana kalau hari Selasa tanggal 20 betul nggak? Apa, Bun? Selasa tanggal 20 betul nggak? Sebentar saya cek ya, Bun. Betul, Bun, betul. Hari 19 Senin. hari Senin. 19 hari Senin. Senin 19, Selasa 20. Nanti hari Selasa 20 Pak Nur. Jadi Selasa. Jam 10 mulainya ya. Jam 10? Iya. Nggak kesiangan kah? Atau boleh saja, cuman kan sayangnya kan di ya? hari itu, bentar, ya Bun. Saya di hari itu tuh ada ini jam 7:30-nya, saya ngawas Pak Nur. Ngawas? Iya. Ngawas di? Ya kan di UTS. Oh, ngawas. Kecuali nanti mata kuliah itu digeser di hari Rabu, nggak apa-apa. Sebentar. Tetap aja di hari Selasa aja, Bu, biar cepat selesai. Ya udah. Hari Selasa, coba nanti ngawas mulai jam 8 ya, Bu ya? Ya, jam 7:30. Ya, kayaknya ini, Bu, kalau pengawasan nggak terlalu lama seperti reguler. Paling sebentar, Bu. Kalau jam 9 gimana, Bu? Siap. Oke, berarti nanti bisa Pak Nur. Kalau tadi saya tanya, jadwal UTS itu apakah sesuai dengan jadwal kuliah? Misalnya kan saya 3 SKS tuh, biasanya jam 7:30 sampai jam 10 kalau ngajar. Apakah seperti itu atau bisa? Ya, bentar. Bu Haji itu untuk UTS hari Selasa jam 8 sampai jam 9.30. Saya yakin jam 8. Jam 9. Enggak, di sini di mundur jam 8 mulainya. Oh, jam 8 mulainya, jam 7:30. Ya, tapi saya kira nanti sebelum jam 9 juga mahasiswa sudah selesai. Siap, oke ya wis. Siap. Ya sudah, oke jam 9. Sembari pengkondisian tetap mahasiswa tetap digerakkan untuk mulainya lebih awal. Ya mungkin jam 8 mereka sudah stay di lokasi untuk mempersiapkan ini itu. Dari pagi mungkin. Ya, kalau jam 9 nanti mulai loka karyanya ya Pak Nur ya. Ya, betul. Tapi untuk mahasiswa tetap mempersiapkan sejak pagi ya, Bu ya. Ya, begitu. Seperti itu gambarnya, Pak Nur. Hanya nanti saya minta ada mungkin hari Sabtu ya, ingin ketemu dengan dosen, dengan instruktur, mohon difasilitasi supaya bisa ketemu untuk menyamakan persepsi dalam penilaian, ya. Nanti rubriknya harus disiapkan. Sebentar, Bu. Ya. Untuk instruktur itu dari siapa ini instrukturnya, Bu? Di situ tidak ada ketentuannya instrukturnya siapa, ya. Nah, kalau kemarin kan gambarnya Pak Nur katanya mau apa namanya guru dari guru penggerak, boleh, ya.
atau mau dari dosen lagi kalau memang di situ, kalau di situ tidak ada kemudian kata-kata bahwa dosen dan non dosen itu nggak ada, cuma dosen dengan instruktur gitu loh kan. Jadi kalau instrukturnya misalnya dosen saja ya nggak apa-apa. Kalau dosen saja gimana, Bu? Tapi nanti saya ini kalau dosen saja, saya minta adalah dosen yang dia punya pengalaman di sekolah penggerak ya, supaya nanti bisa. Ya. Boleh nggak? Teman-teman ada nggak di sini yang punya pengalaman itu? Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Ya itu si siapa namanya Erna Lagudasari. Dengan Bu Nur Asya ya? Dengan Bu Nur Asya. Ya sudah, oke. Gitu aja tah. Ya sudah, Bu Erna dan Bu Nur Asya. Nanti kita nyamakan persepsinya, nyaman persepsi untuk penilaiannya ya dengan rubrik yang sudah saya siapkan nantinya. Iya, biar nggak usah cari dari luar yang jauh. Boleh ya sudah. Nanti hari Sabtu kita menyamakan persepsinya, ya. Baik, siap. Terima kasih Bu. Ya. Untuk penilaian rubriknya sudah disiapkan ya Bu ya. Barangkali perlu penggadaan nanti bisa ke kami saja untuk bisa dibantu. Ya, Pak. Begini Pak Nur, untuk penilaian ini untuk proyek kepemimpinan untuk UAS itu hanya 40%. 40%. Nanti ada bagian ada UTS 15%, selebihnya itu nanti ada penilaian oleh teman sejawat, ada penilaiannya, dan ada penilaian refleksi ya, jadi kinerja selama pelaksanaan. Jadi ada 4 komponen sih. Jadi nanti di sini di UAS hanya 40%. Baik, terima kasih Bu Haji. Nanti tinggal koordinasi saja dengan pengampu kelas sebelah Bu Dekan ya terkait dengan bagaimana nanti mekanisme proses ujian proyek kepemimpinan seperti apa. Yang jelas nanti barangkali dibutuhkan apa namanya untuk menggandakan rubrik penilaiannya, nanti bisa hubungi kami saja ya Bu ya. Oke siap. Pak Nur, ini nanti kami ingin minta difasilitasi ya. Karena nanti kan dalam proyek ini, nanti kita akan 2 ruangan, ya. 2 ruangan itu adalah untuk kelas 01 dengan 02. Nah, nanti masing-masing ruangan itu minta difasilitasi ada sound system. Berarti dibutuhkan 2 ruangan yang berbeda ya Bu ya? Enggak 1 ruangan di aula itu? Enggak, soalnya kan nanti kalau 1 ruangan di aula, ya, 1 ruangan di aula itu ketika pemaparan pengujian itu pada proses pengujian kan nanti akan beda-beda tuh, beda dosen dengan beda ini, beda apa namanya, beda instruktur ya. Jadi nanti kemarin sih saya diskusi sama Bu Dekan, itu adalah di 2 ruangan, ya. Sehingga nanti butuh 2 sound system. Ya, di atas itu ada 2 ruangan enggak ya? 2 ruangan selain aula tuh. Di depannya aula ada ya Bu ya, ruang kosong ya? Di depan aula ada ruang kosong kalau nggak salah sih. Ada yang sebelahnya perpustakaan ya, kan ada perpustakaan mininya tuh. Nah, sebelahnya itu ada ruangan. Kalau misalnya di situ ada 2 ruang, ada 2 kelas bisa dibuka biar lebih leluasa. Nanti kelas ininya juga bisa dibuka. Oh, berarti nanti di ruang yang berhadapan aja ya, aula dengan di depan aja ya. Cuman begini nih, saya nggak tahu jadwal. Kalau di hari Selasa saya nggak tahu itu jadwal perkuliahan, apakah dipakai untuk jadwal perkuliahan enggak ya? Bu Widya barangkali. Bu Wid barangkali tahu di ruang aula dan depannya aula itu dipakai enggak di hari Selasa? Selasa Bu, harus lihat dulu agendanya ya. Tapi nggak apa-apa sih Bu, kalau misalkan memang mau dipakai nanti paling beritahu Bu Dekan saja, bisa dikondisikan begitu Bu. Iya. Siap. Oke, ya. Siap. Baik, terima kasih Bu Haji. Saya kira untuk proyek kepemimpinan sudah cukup ya. Nanti tinggal Bu Diana Sari terkait dengan jadwalnya disampaikan kembali kepada mahasiswa
bahwa proyek kepemimpinan itu nanti hari Selasa tanggal 20 ujiannya akan dimulai jam 9. Ujiannya jam 9 untuk mahasiswa tetap berangkat lebih awal pagi-pagi. Kemudian Ini berarti G berapa, Ang? G1. G1 semester 2 ya? Ya. Mulainya sebentar, Ang. Sekalian saya tulis di grup dan saya jangan lupa. Rajab G1. Dilaksanakannya Jam 8 G1 aja. S2. proyek kepemimpinan Jam dilaksanakan 8 ya Bu ya? Ya, jam 8 aja. Jam 8. pada Selasa ya, 20 ya. Selasa 20 Juni 2023 pukul 08.00 ya, Bu. Oke, 08.00 di aula lantai 3 FKIP. Aula lantai 3 FKIP. Nanti tambahannya itu tadi instrukturnya Erna sama Nur Asyah. Satu lagi Pak Nur. Ya, Bang Bu. Kemungkinan nanti mahasiswa ini karena nanti kan mahasiswa membuat sejak di hari yang minta izin ini nantinya ya berarti kemungkinan sih ya akhirnya dipakai 2 hari itu tidak kemudian pada hari Selasa paginya baru pasang-pasang ininya apa namanya yang akan dipamerkannya kemungkinan ya di hari Seninnya ya izin ya nanti ya mungkin sore lah misalnya tetap habis zuhur ya aman enggak mudah-mudahan sih aman ya Pak Nur izin terkait dengan yang diumumkan ke mahasiswa itu pakaian mereka pakainya apa? Kalau untuk proyek kepemimpinan bebas ya Bu Haji ya? Seminar proyek kepemimpinan itu bebas ya? Ya. Proyek kepemimpinan itu bebas kecuali yang seminar PPG. Kecuali seminar PPG. Seminar PPG dilaksanakannya kapan itu? Kalau seminar PPG itu harinya hari Rabu. Tanggal berapa? Harinya hari Rabu, tanggalnya tanggal berapa ya? 13 atau 14 ya? Tanggalnya tanggal 14. Rabu 14 Juni. Tempat? Tempatnya di Ruang Juanda. Di lantai 5 ya? Lantai 5. Nah, ini ada yang terlewat, jangan lupa. Karena kita membutuhkan dosen non-PDS dan juga guru penggerak, maka nanti Bu Diana Sari tolong buatkan surat undangan untuk menjadi penguji. Undangan penguji ya. Untuk nama-namanya nanti saya kirimkan nama-nama dosen. Penguji untuk seminar PPG ya? Ya, betul. Nanti nama-namanya saya kirimkan ya setelah ini ya. Seminar PPG-nya yang 14 Juni ini kan ya? Iya, tapi nanti sebelum undangan itu sebaiknya dihubungi dulu kesediaannya untuk menjadi penguji. Jadi tidak to the point langsung dikasih undangan. Dihubungi dulu kesediaannya, kalau sedia ya nanti dibuatkan. Itu ya. Baik Bapak Ibu, barangkali terkait dengan kegiatan UAS, 3 mata kuliah yang tadi disebutkan di awal, kemudian mata kuliah seminar PPG dan proyek kepemimpinan, apakah ada yang ditanyakan? Pak Kaprodi, izin saya review pengumuman yang akan saya sebar di grup ya. Izin saya. Pengumuman proyek kepemimpinan dilaksanakan pada Selasa 20 Juni 2023 pukul 8.00 di aula lantai 3 gedung FKIP. Pakaian bebas rapi. Seminar PPG-nya dilaksanakan hari Rabu 14 Juni 2023
Terus tempatnya di lantai 5 Gedung Insinyur Juanda, pakaian berjas rapih. Iya, betul. Oke, saya share ya di grup ya, mahasiswa ya. Iya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ke pembahasan kita adalah terkait dengan UTS. UTS di kelas di PPK Prajabatan gelombang 2 semester 2. Bapak Ibu, sengaja kami rapatkan bersama terkait dengan kegiatan yang berbeda ini antara UTS dan UAS karena memang kegiatan ini berurutan ya, setelah UAS ya UTS ya. Maksud kami supaya lebih efektif dan efisien, maka kegiatan rapatnya akan kita samakan, toh juga SDM-nya juga kurang lebih sama seperti itu. Untuk perkuliahan PPG Prajabatan gelombang 2 semester 2 sebetulnya akan berakhir di minggu depan ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Halo Bapak Ibu. Iya Pak, Yang mengajar betul. di PPG Prajab gelombang 2 semester 2. Iya betul. Untuk perkuliahan itu akan berakhir minggu depan, betul ya? Yang gelombang 2 semester 2. Betul. Nah, Betul Pak, betul. untuk itu kami ingatkan kembali, barangkali ada teman-teman pengajar yang masih banyak materi belum tersampaikan, maka dikejar bahwa minggu depan adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Itu biasanya harus mengacu pada kegiatan yang ada di LMS-nya, karena setiap mata kuliah itu UTS-nya itu letak posisi UTS-nya tidak sama dengan mata kuliah yang lain. Ada yang mungkin di topik 2 baru UTS, di topik 3 ada yang di topik 4 dan seterusnya. Maka yang bersangkutan dosen pengajar untuk bisa melihat di topik berapakah UTS itu. Ya. Nah, kalau ternyata UTS itu ada di topik 4 dan materi yang disampaikan baru di topik 2, maka harus dikejar. Seperti itu. Dan ini berhubungan dengan tugas-tugas tugas-tugas mahasiswa yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang tertinggal jauh, sehingga di pekan depannya lagi mahasiswa sudah menyiapkan diri untuk mengikuti ujian tengah semester. Baik Bapak Ibu, untuk UTS ini barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya kira kalau untuk UTS tidak terlalu banyak pembahasan, tidak ada mata kuliah yang akan diuji secara khusus seperti tadi seminar PPG dan juga proyek kepemimpinan, maka apakah nanti akan kami sampaikan terkait dengan plotting jadwalnya saja atau barangkali mau ditanyakan, maka Pak. Maka yang mengajar di G2 semester 2, Bu Sati barangkali, Bu Handika. Enggak kok Pak, tenang Pak. Soalnya juga udah ada kalau asesmen mah. Jadi sudah siap Pak. Gitu. Ya, Cuman baik. untuk yang sesuai dengan PPL aja, berarti nanti belum terimplementasikan gitu karena PPL-nya belum berjalan di sekolahnya kan Pak, baru observasi. Jadi untuk sampai UTS mah aman untuk asesmen gitu. Tinggal 1 kali pertemuan ya Pak Nur ya, Pak Dok. Ya, betul. Untuk begini, untuk yang UTS nih. Ya, begini teman-teman. Ini kan ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan PPL. Seperti kuliah sosio-emosional, kemudian Bu Handika mungkin ya, mata kuliah apa Tuhan? Mata kuliahnya Tuhan Asesmen. Nah, ini harus begini teman-teman. Karena ini kondisi sekolah minggu depan juga sudah mulai libur anak-anaknya.
Maka untuk mata kuliah tertentu yang berkaitan dengan PPL, nanti adaptasi saja, menyesuaikan saja. Misalkan nanti untuk teori dikerjakan di LMS, di kelas, tetapi untuk implementasinya nanti menyusul pada saat mereka itu berkegiatan di PPL. Sama seperti yang waktu kegiatan di G1 seperti itu. Jadi yang paham betul adalah guru yang bersangkutan lah. Dan ini tolong disampaikan kepada mahasiswanya, karena pasti mahasiswa bingung, Pak, Bu, ini kami harus implementasi nih, harus survei nih, harus observasi ke lapangan. Bagaimana kami bisa mengisi instrumen ini sementara kami belum ke lapangan dan siswanya sedang libur. Nah, ini tolong diberikan pemahaman kepada mereka bahwa misalkan ini nanti bisa diisi menyusul. Seperti itu. Atau kalau sekolah yang bersangkutannya diperbolehkan untuk dilakukan observasi atau disiasati dengan kebijakan DPL yang seperti apa, maka itu bisa diatur bersama ya. Pada intinya sih dalam proses pembelajaran itu, baik mata kuliah yang ada di kelas maupun PPL, ini bisa dijalankan bersama sampai akhir, bisa terlaksana. Jadi tidak ada alasan, mohon maaf karena tertinggal, mohon maaf karena libur, tidak ada. Tapi semuanya itu bisa disiasati lah, ya bisa disiasati. Mangga silakan. Ayo Bu Sati, tadi Bu Sati pengen ngomong. Ayo, aku sudah cukup ya Pak Nur. Bu Ya, Sat. baik Bu Anika. Bu Sati. Bu Sati, tadi mau tanya, mangga. Pak Nur, Ya. Assalamualaikum. Punten, minta disampaikan ulang teknik yang terkait seminar PPG tuh. Terima kasih. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Terkait dengan seminar PPG yang dimaksud tadi saya jelaskan adalah seminar ujian seminar PPG untuk mahasiswa G1 semester 2. Bu Sati. Saya ulangi, terkait dengan pembahasan seminar PPG yang tadi dibahas adalah teruntuk mahasiswa PPG G1 semester 2. Jadi kalau Bu Sati juga mengampu mata kuliah seminar PPG, ya Bu Sati ngajarnya di G2 ya? G2 semester 2 ya? Iya. Nah, itu tenang Bu, aman. Nanti karena nggak ada UTS ya? Bukan. Iya, Pak. Akan ada waktunya di akhir semester. Di akhir semester. Iya, berarti yang sekarang nggak ada. Yes, pada saat UAS nanti polanya sama seperti ini. Nah, di semester di G2 semester 2 ini Bu Sati siapa soulmate-nya, rekannya di mata kuliah yang sama? Bu Alit sama Pak Ajat. John Ya, Ajat. ada Pak Ajat yang Duet mungkin maut punya Pak. pengalaman di G1. Nah, Duet yang maut sama Pak. Ya, yang rukun ya Bu Sati ya. Nanti dengan Pak Sudrajat banyak bertanya, maka nanti tolong Pak Sudrajat dampingi Bu Sati terkait dengan seminar PPG ya, bukan yang lain. Maksudnya? Ya udah gitu aja. Tanya. Ya. Jadi kalau untuk seminar PPG G2 semester 2 itu kan kalau tidak salah ya isinya adalah seminar apa Bu? Ujian ya? Isinya apa Bu Sati? Apanya? Berarti maksudnya tuh ada UTS-nya nggak sih Pak? Di LMS-nya nggak ada UTS. Saya tanyakan di LMS-nya ada nggak? Nggak ada UTS mah. Nggak ada, benar. Oh ya sudah. Iya, udah. Makasih. Maka yang lainnya, Bapak Ibu yang ngajar di G2 semester 2, terkait dengan mata kuliah yang nanti akan diujikan di UTS, saya mohon untuk bisa dilihat di LMS-nya, apakah soal UTS ada, sudah ready atau belum. Kalau belum ready,
belum ada, maka disilakan Bapak Ibu untuk membuat soal UTS-nya masing-masing lalu diunggah ke dalam LMS. Jika ada kesulitan, maka silakan menghubungi admin LMS-nya masing-masing. Kelas 001 admin LMS-nya itu kalau tidak salah Bu siapa? Dewi ya? Ya Bu Dewi ya? Dewi Iya Yul. Pak, betul. Ya, Kelas nomor 002 Bu Fitri. Bu Fitri ada nggak Bu Fitri? Bu Fit? Kelas 003 itu kalau tidak salah Bu Elin. Betul ya? Bu Elin ada? Nah, silakan Bapak Ibu sekali lagi. Termasuk juga soal UAS PPG G1 S2. Saya ulangi, Bapak Ibu, untuk mengecek baik UTS ataupun UAS, dicek kembali soalnya apakah sudah ready di LMS masing-masing. Jika belum ada dan tidak ada soalnya, maka silakan dibuatkan soalnya kemudian ditautkan di dalam LMS masing-masing. Ya, seperti pengalaman yang sudah-sudah ya kemarin. Jadi Bu Sati, terkait dengan seminar, silakan mau dibuat soal atau tidak. Kalau tidak ada di LMS-nya, maka silakan dibuatkan soalnya secara mandiri. Nanti biar soalnya sama, koordinasi dengan Bu Ali dan juga Pak Sudrajat. Bangga. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan persiapan UTS. Dan selanjutnya mungkin saya akan share untuk jadwal UAS. Sambil loading saya izin ke belakang sebentar. Bapak Ibu, jadwal sudah muncul belum ya di situ di layar? Yang kedua. Sudah Dok, sudah muncul Dok. Baik, Bapak Ibu, ini jadwal untuk UAS untuk hari Senin sesuai dengan jadwalnya adalah mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif Bu Erna mulai jam 8 ya. Kemudian disusul dengan mata kuliah yang kedua pembelajaran berdiferensiasi Bu Widya. Kemudian di jam terakhir mata kuliah pembelajaran sosial emosional dengan saya ini di kelas 001. Nah, kemudian di kelas 002-nya mulai jam 8 adalah mata kuliah pembelajaran sosial emosional oleh Bu Susilawati pengawasnya. Kemudian disusul mata kuliah kedua pembelajaran berdiferensiasi Bu Diana Sari. Yang terakhir, jam terakhir adalah prinsip pengajaran dan asesmen akan diawasi oleh Bu Sumlia. Kemudian untuk mata kuliah seminar pendidikan profesi tadi sudah disepakati hari Rabu di tanggal 14 ya, bukan dari Selasa. Di hari Rabu di tanggal 14 Juni. Sementara untuk mata kuliah proyek kepemimpinan itu di hari Selasa tanggal 20 bulan Juni. Jadi minggu depannya lagi untuk proyek kepemimpinan. Sementara untuk proyek kepemimpinan adalah akan diuji oleh DPPK, dosen pengampu
proyek kepemimpinan 1, dan instrukturnya 1. Sedangkan untuk seminar itu akan diuji oleh 3 penguji, DPS, non-DPS, dan juga guru penggerak. Untuk guru penggeraknya dan juga dosen non-DPS-nya nanti akan kami lakukan koordinasi dan juga akan diberikan undangan secara khusus. Hanya saja nanti Pak Sudrajat, Pak Norman, apakah untuk guru Bambang itu perlu kita undang secara khusus untuk dilakukan penyamaan persepsi di hari sebelum hari H atau pas di hari H-nya saja. Saya mohon sarannya saja. Kalau pengen lebih efektif, pas di hari H sebelum dimulai. Mungkin. Mohon masukannya. Ya, Dok. Kalau ya, makasih, Dok. Saran saya lebih baik memang kita penyamaan persepsi dulu ya, Dok. Karena kita ini kan mau memulai pukul 7.30 ya, Dok ya. Nah, ini 7.30 berarti kalau mau menyamakan persepsi di hari H berarti kan sebelum pukul 7.30 ya, Dok, begitu. Iya. Iya. Monggo. Atau malam harinya kita adakan jimit atau besok paginya kita kurang dari pukul 7.30 lah, jam 7 lah maksimal itu, Dok. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak Dekan. Ya. Jadi gini aja, kalau jadwal memang jam 7.30. Nanti kita adakan briefing sebentar, sekitar setengah jam, kurang lebihnya cukuplah untuk menyamakan persepsi terkait penilaian di rubrik penilaian yang sudah disedia. Saya kira untuk penilaian itu tidak terlalu rumit lah, sedikit sih, soalnya kalau saya lihat di rubriknya hanya sedikit pengarahan saja, mungkin sebelum dimulai, kurang lebih 30 menit, jadi nanti jam 8 kita bisa mulai. Gimana? Itu aja ya, biar lebih efisien maksudnya sih. Ya, baik, boleh, Dok. Nanti undangannya juga nanti akan disamakan, jam 7.30 sudah kumpul di ruangan, nanti kita akan adakan penyamaan persepsi. Baik, terima kasih Pak Bas. Untuk UAS saya kira sudah cukup ya Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya, jadwal UTS. Nanti jadwalnya kami share. Untuk jadwal UTS, ini pada hakikatnya adalah sama Bapak Ibu dengan jadwal pengajarannya. Jadi ini tidak merubah jadwal pengajaran yang sebelumnya, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Jadi tidak ada alasan bentrok dengan kegiatan lain. Untuk hari Senin, tanggal 19 Juni, jam pertama, mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen, ini akan diawas oleh Pak Bagus. Kemudian di jam keduanya pembelajaran berdiferensiasi akan diawas oleh Bu Widya. Kemudian jam ketiga, mohon maaf, hari Senin cukup 2 ya. Hari Senin hanya ada 2 mata kuliah yang diujikan. Kemudian di hari Selasanya, ini khusus untuk 001 ya Bapak Ibu. Kelas 001. Di hari Selasanya, pukul 8 sampai jam 9.30, pembelajaran sosial emosional, Bu Haji Fikriah. Kemudian jam keduanya itu jam 9.30, proyek kepemimpinan Pak Arif. Kemudian jam ketiganya, jam 11, itu seminar pendidikan profesi guru Pak Sudrajat. Kemudian di kelas 002-nya, jam pertama, hari Senin, pembelajaran sosial emosional Bu Rina Hijri. Kemudian jam kedua, pembelajaran diferensiasi Bu Susi. Kemudian hari Selasanya, jam pertama, jam 8, proyek kepemimpinan Pak Abdul Karim. Kemudian jam kedua, seminar profesi Bu Sati. Dan jam ketiga, jam 11, prinsip pengajaran dan asesmen Bu Erna. Kemudian di kelas 0103, jam pertama hari Senin, pembelajaran diferensiasi Bu Diana Sari. Kemudian jam keduanya sosial emosional saya. Dan yang hari Selasanya adalah pembelajaran prinsip pengajaran asesmen. Jam pertama Bu Hanikah, jam kedua seminar pendidikan profesi guru Bu Alid, dan yang jam ketiganya proyek kepemimpinan Bu Sumlia.
Mungkin itu untuk pemaparan terkait dengan jadwal UTS PPG Prajapotan Gelombang 2 semester 2. Barangkali mau ada ditanyakan tentang hal ini atau sudah cukup? Bapak Ibu? Sudah cukup? Cukup, Pak. Baik. Kalau sudah cukup, saya kira terkait dengan paparan yang kami ulas satu persatu dari mulai UAS B1 semester 2 dan juga UTS, termasuk juga pelaksanaan atau mekanisme proses ujian seminar PPG dan juga proyek kepemimpinan sudah kami sampaikan dan sudah cukup jelas. Barangkali ada yang masih dipertanyakan lagi, mungkin bisa hubungi kami di pengelola PPG ini. Akhirul kalam, nasrul minallah wa fatul harid wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC, saya kembalikan Baik Bapak Ibu, terkait seluruh rundown rapat persiapan untuk UAS Prajab G1 semester 2 dan persiapan UTS Prajab G2 semester 2 telah selesai kita laksanakan. Kita sudah banyak berdiskusi. Ke depan apabila masih ada yang masih belum dipahami, boleh langsung menghubungi Pak Kaprodi. Pak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Izinkan saya menutup rapat pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi seluruh dosen yang telah bergabung, dosen, pengelola, dan admin LMS yang telah bergabung. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto, siapa yang mau screenshot ya saya ya. Mohon maaf saya sudah. Enggak bercanda. Pak Haji, jalan-jalan Semuanya terus dari ya. tadi tuh serius banget, aku sebel liatnya. Izin live ya Bapak Ibu. Praktikum ya Pak. Pak Haji, laptop saya Pak Haji. Pak Haji, laptop saya jangan lupa Pak Haji. Laptop. Gimana nggak ada? Nah, Pak Haji pokoknya Senin beres ya Pak Haji. Pak Haji mah, yo. Pak Haji sehat-sehat Pak Haji. Di sana gelap Pak Haji. Di daerah mana Di sana? setir mobil di bawahnya Asia. Gengs, let's go gengs. Open kameranya gengs. Babe Isa ya Allah please deh. Yuk buka kameranya yuk Bapak Ibu, izin saya mau lakukan screenshot dokumentasi. Bu Fitri, Bu Alit, Bu Hanika, Pak Sudrajat, Bu Sati, Bu Dewi Yulianawati. Belum pada mandi kayaknya. Bu Anika tuh, Bu Anika masih ngumpet. Izin tunggu dulu ya. Kalau Neng Dewi itu lagi mau fitting. Curiga Dewi sebelahan sama Babe Isi. Sibuk dia tuh. Kamu gitu. Dewi, ya. tahu komedi. Dewi curiga sebelahan sama Babe Isa tuh. Ya Bapak Ibu. Kameranya digeserin sedikit sebelah kanan coba deh. Nggak bisa ya, aku kalau screenshot nanti nutupin mukanya Bu Elin karena kan aku penyelenggara. Ya sudah. Ayo, sudah belum? Ini fotonya. Jadiin gue host. Correct. Ya, 1, 2, 3. Ntar dulu sih. Dewi asa gelis Dewi, ya Allah. Dewi sampingnya siapa ya Allah. Mau fitting baju. Tanya berseri-seri mau fitting bajunya. Sampingnya Grabber. Udah ya, saya izin pamit. Assalamualaikum. Baik, teman-teman semuanya izin live ya. Pamit. Assalamualaikum. Salam. Yuk.